Tiket menuju babak perempat final sudah digenggam oleh Real Madrid. Madrid kembali meraih kemenangan, kali ini dengan skor 1-2 di markas Man City. Tapi kemenangan itu sebetulnya sudah tersegel dari leg pertama. Semua itu tak lepas dari sang pahlawan hat-trick, Fede Valverde. Versatilitas Valverde menuai pujian pasca kemenangan Madrid di leg pertama. Tapi anehnya, pemain yang kini dipanggil sebagai pemain paling rajin, dahulu ternyata pernah jadi yang paling malas. Lalu, apa yang membuat Valverde berubah? Ada kisah apa di balik transformasi si pemalas yang kini berubah total menjadi si paling rajin ini? Starting 11 Moment kali ini akan membedah evolusi seorang Fede Valverde. Dari pemain yang paling malas jadi pemain paling sangar. Apa yang mengubah Valverde? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari evolusi mengerikannya? Simak selengkapnya. Bulan Maret, banyak diskusi sepak bola membicarakan satu pertandingan sengit yang rasanya sudah sangat familiar. Real Madrid versus Manchester City. Sebagai duel antara dua raksasa, duel ini menyajikan sesuatu yang sengit. Namun setelah laga leg pertama pada 12 Maret 2026 di Bernabeu tuntas, diskusi berubah ke satu nama, Fede Valverde. Tidak ada yang menyangka kalau City bakal terlihat sedemikian hina di hadapan puluhan ribu Madridista yang memadati Bernabeu. Lebih tidak masuk akal lagi karena ternyata justru Fede Valverde lah yang menjadi bintang. Tanpa adanya Kylian Mbappe, justru pemain asal Uruguay inilah yang mengambil tanggung jawab sebagai penggedor utama City. Mulanya cuma 1 gol, tetapi menit demi menit berjalan, pundi-pundi gol Valverde ke gawang Donnarumma justru semakin bertambah. 3 gol berhasil ia sarangkan ke gawang kiper asal Italia tersebut. 3 gol itu menjadi 3 gol penentu kemenangan Madrid, dan secara otomatis menyegel satu kaki mereka ke babak perempat final. Nama Valverde langsung jadi pembicaraan, apalagi di kalangan fans Madrid. Penampilan gemilangnya di laga kontra City hanya salah satu bukti bahwa Valverde adalah pemain paling konsisten dalam skuad Los Blancos. Valverde kembali dianggap pahlawan, meski sebelumnya ada isu bahwa ia menjadi salah satu penyebab Xabi Alonso dipecat. Pasca kemenangan 3 gol tanpa balas Real Madrid atas Manchester City, nama Fede Valverde tentu saja panen banyak pujian. Atas kerjanya yang luar biasa menjadi hal yang menjadi sorotan utama dalam diri gelandang asal Uruguay tersebut. Ini agak mengherankan, karena dahulu citra itu sama sekali tidak ada dalam diri Valverde. Hanya beberapa bulan sebelumnya banyak fans Madrid yang mengkritik Valverde. Ia dinilai terlalu lembek sebagai seorang kapten dan tidak mau beradaptasi dengan posisi barunya. Valverde juga disebut-sebut sebagai salah satu biang keladi Xabi Alonso hengkang. Kabarnya, ia adalah penentang paling frontal terhadap sosok ex-pelatih Madrid itu. Sebutan bahwa Valverde adalah pemain lembek mungkin terasa terlalu kasar. Tetapi faktanya, di awal karir, ia sudah pernah mendapatkan panggilan yang lebih kasar, si pemalas. Begitu ia dulu dipanggil di masa-masa awal karirnya. Valverde disebut demikian karena dahulu ia adalah sosok idealis yang cuma percaya pada bakat. Valverde muda menjalani awal karirnya di Peñarol. Di sanalah ia dibentuk. Valverde adalah anak yang pemalu. Lari adalah sesuatu yang sangat dibencinya ketika itu. Valverde pernah menjalani trial bersama Arsenal. Kepribadiannya yang pemalu serta ketidakmampuannya berbahasa Inggris membuatnya cuma punya satu kawan, Emi Martinez. Valverde muda dianggap tak menarik oleh Arsenal, maka dari itu ia dikembalikan ke Peñarol. Saat Valverde memperkuat Uruguay di ajang Copa America Under-17 2015, 2 orang utusan datang menemuinya. 2 orang inilah yang nantinya mengubah hidup Valverde menjadi salah satu bintang di Bernabeu. Bahkan di Madrid, Valverde awalnya masih sangat pemalu. Segala kemewahan yang ada di Bernabeu membuat Valverde yang berasal dari lingkungan sederhana merasa malu. Itu adalah momen di mana aku sadar aku bukan siapa-siapa di sini, katanya kepada Guillem Balague mengutip via BBC Sport. Fede Valverde adalah seorang gelandang dan tampaknya idealismenya semasa kecil masih sedikit terbawa di masa sekarang. Karena krisis bek kanan, Valverde diplot mengisi posisi tersebut oleh Xabi Alonso. Ini sebenarnya bukan hal baru.
karena Valverde sudah pernah memainkan role itu bersama Carlo Ancelotti. Namun tetap saja ia merasa tak familiar. "Saya tidak dilahirkan untuk main di bek kanan," kata Valverde beberapa waktu lalu. Komentar itu tentu saja menyita perhatian. Ada yang mengatakan itu adalah bentuk protes halus Valverde kepada Xabi, supaya tidak lagi memainkannya di posisi itu. Valverde pun membantah dan mengatakan ia mau dimainkan di mana saja. Valverde pada intinya ingin mengatakan bahwa meski ia tak dilahirkan untuk main sebagai bek kanan, ia siap melakukan itu kalau tim atau pelatih memang menginginkan hal tersebut. Namun tak lama setelah itu, ada isu ruang ganti Madrid pecah. Valverde disebut-sebut masuk ke dalam kubu yang menghendaki Xabi Alonso hengkang. Permainannya sebagai bek kanan memang cukup bagus, namun isu dengan Xabi membuat beberapa fans Madrid mulai mempertanyakannya. Beberapa orang pun menyerang sisi lain Valverde. Beberapa menyebut Valverde adalah kapten paling lembek Madrid. Tak pernah terlihat marah-marah, baik ke rekan maupun lawan di atas lapangan. Dahulu, Fede Valverde dikenal sebagai pemain pemalas sekaligus anak muda yang idealis. Ia juga pernah dikritik sebagai pemain paling lembek yang tak suka beradaptasi. Namun itu berubah 180 derajat. Kini semua orang mungkin akan sepakat menyebut Valverde adalah salah satu pemain paling komplit. Tapi, bagaimana dia berevolusi sedemikian besar? Mungkin evolusi itu seperti baru terjadi kemarin, namun jiwa pekerja keras Valverde sebetulnya muncul jauh sebelum ia tahu persis seluk-beluk Bernabeu. Jiwa itu muncul ketika ia masih di Peñarol. Valverde yang pemalas, saat itu tiba-tiba diganti oleh seorang pelatih tim muda. Saat itulah ia sadar, bakat saja tidak cukup dalam sepak bola. "Aku pikir aku punya kualitas sekelas Maradona," kata Valverde mengenang kembali masa kecilnya. Tapi, dari pergantian tadi, ia merasa ditampar kenyataan. Bakat saja tak mampu membuatnya jadi hebat. Valverde merasakan itu, hari demi hari. Dari Peñarol sampai penolakan di Arsenal membuatnya berubah menjadi seorang pekerja keras. Kini, kalau kita melihat di laman transfer market, Valverde punya 3 posisi. Gelandang tengah, sayap kanan, atau bek kanan. Tapi semua posisi itu cuma posisi di atas kertas. Dalam implementasinya, Valverde bisa main di mana saja. Bisa di tengah, jadi bek kanan, bek kiri, winger, bahkan tak jarang ia ada di posisi penyerang tengah. Valverde pun mengaku ia belajar menanamkan jiwa pekerja keras dari sang ayah. Valverde kecil dahulu dijuluki Pajarito atau si burung kecil. Ayahnya Julio sangat membenci itu. Julio merasa putranya lebih hebat daripada sekedar Pajarito. Melalui bimbingannya, Valverde pun tumbuh menjadi seorang pekerja keras seperti sekarang. Fede Valverde saat ini menjadi salah satu pemain paling penting dalam skuad Real Madrid. Catatan 7 gol dan 12 assist membuatnya ada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol, assist, ataupun gabungan keduanya yang terbanyak. Angka 17 kontribusi golnya cuma kalah dari Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Beberapa bulan lalu, ada banyak perdebatan mengenai status Valverde sebagai kapten. Banyak yang setuju karena bagaimanapun ia adalah salah satu pemain paling senior di skuad. Namun tidak sedikit pula yang tidak sepakat karena seperti isu tadi, Valverde dicap terlalu lembek dan kurang tegas kepada rekan maupun lawan. Namun sekarang, rasanya semua sepakat mengatakan kalau Valverde adalah pemain yang layak mengemban ban kapten. Dani Carvajal, sang kapten utama Madrid pun mengakui hal itu. Kalau ada salah satu pemain yang bisa mewakili seluruh semangat Real Madrid, orang itu adalah Fede. Dia bisa melakukan apapun, katanya, seperti mengutip Gol Internasional. Barangkali Valverde memang tak pernah menegur atau marah-marah, tapi itu bukan berarti dia lembek. Mungkin Valverde punya jiwa leadership yang berbeda. Mungkin ia adalah orang yang punya prinsip lead by example. Ia tak perlu banyak bicara atau marah-marah. Ia hanya perlu memberi teladan lewat aksinya di atas lapangan. Fede Valverde barangkali telah memperlihatkan potensi terbaiknya. Ia membawa pelajaran bagi kita bahwa seorang pemalas hari ini bisa saja menjadi orang paling rajin di kemudian hari. Yang jelas, Valverde masih punya banyak mimpi, termasuk membawa UCL ke-16 buat Madrid. Di tahun-tahun mendatang, ia mungkin akan masuk dalam jajaran legenda tim ini. Itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai transformasi Fede Valverde, si pemalas yang kini menjadi pemain paling rajin di Real Madrid. Bagaimana menurut kalian sendiri?
Setujukah kalian kalau Valverde adalah salah satu pemain paling underrated? Aspek apa yang menurut kalian masih perlu ditingkatkan dari Valverde? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.